Dewa Obat Terkuat, Bab 521. Bang, Lin Yi tidak meninggalkan seluruh tubuhnya untuk Leng Hua. Bau darah yang kuat di seluruh kompleks mengubahnya menjadi ladang syuro, seperti neraka nyata di bumi. Lin Yi bahkan tidak melihatnya dan langsung pergi. Inilah harga yang harus dibayar Leng Hua. Bagaimana keluarga Leng bangkit, bagaimana keluarga itu akan jatuh hari ini dan menghilang sepenuhnya dari utara. Karena ini bukan milik mereka. Langit semakin gelap, keluarga Leng menjadi sunyi dan ditinggalkan dalam semalam. Ketika seseorang menemukan pemandangan ini, mereka ketakutan dan langsung berteriak, dan melarikan diri dengan panik. Hari masih gelap, dan seluruh wilayah utara merasa khawatir. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini akan terjadi. Keluarga Leng, keluarga kelas 1, musnah dalam semalam. Adegan tersebut telah diproses dan tidak ada jejak yang terlihat, namun berdasarkan imajinasi, kita juga dapat mengetahui bahwa apa yang terjadi di keluarga Leng tadi malam adalah pembantaian langsung. Bahkan di utara, nama 3 empu utama keluarga Leng bisa diketahui. Namun pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Semua elit, hampir 100 dari mereka, tidak selamat. Rasanya seperti gempa bumi yang mengguncang seluruh wilayah utara, membuat orang-orang dengan nama keluarga besar panik. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya atau mengapa dia memulainya. Namun mereka tahu bahwa keluarga Leng pun pernah mengalami serangan keji ini. Jika pihak lain ingin menyerang lagi, keluarga lain dengan nama keluarga besar mungkin tidak akan bisa melawan. Suasana ketakutan mulai menyebar. Orang-orang memeriksa kemana-mana, dan orang-orang menatap kemana-mana, ingin tahu apa yang terjadi, tetapi masih belum ada petunjuk. Sepertinya semua ini dilakukan oleh hantu. Keluarga Sue Gang telah duduk di sana tak bergerak sejak dia mendengar berita di pagi hari, seperti patung. Jika dia tidak membuka matanya, pengurus rumah tangga akan mengira dia sudah mati. Saya meminta dapur untuk menyiapkan makanan. Pengurus rumah tangga berteriak pelan, kamu perlu makan sesuatu. Saat itu hampir tengah hari, Sue Gang tidak makan apapun, dia hanya duduk di sana dengan linglung. Tiba-tiba, Sue Gang mengangkat kepalanya. Apakah semua orang di rumah sudah kembali? Dia telah meminta pengurus rumah tangga untuk memberitahunya bahwa semua anggota penting keluarga Sue harus tinggal di rumah dalam waktu dekat dan tidak diizinkan pergi kemanapun. Mungkin tidak aman di rumah, tapi pasti sangat berbahaya di luar. Dia tahu ini adalah tangan Lin Yi. Selain dia, siapa lagi yang punya kemampuan ini? Meskipun dia dapat menebaknya, hal itu tetap membuatnya terkejut, membuatnya takut, dan membuatnya takut untuk beberapa saat. Bahkan keluarga Leng dapat dengan mudah dihancurkan dalam semalam dengan bantuan satu orang. Jika keluarga Sue telah menyinggung Lin Yi dan membuatnya marah dan membunuh, keluarga Sue pasti sudah lama musnah. Ini mengerikan. Sue Gang menghela nafas, tidak mampu menggambarkan suasana hatinya saat ini. Yang dia tahu hanyalah dia beruntung. Lin Yi melepaskannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Lin Yi melepaskannya karena Lin Yi membutuhkan keluarga Sue untuk melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, orang-orang di level keluarga Sue tidak layak jika Lin Yi melakukannya sendiri. Keluarga Leng telah hancur. Saya khawatir ini hanyalah permulaan. Sue Gang bergumam. Pengurus rumah tangga tidak berani berbicara. Apakah kamu siap untuk semua yang aku minta kamu atur? Siap. Melihat Sue Gang bertanya pada dirinya sendiri, pengurus rumah tangga buru-buru berkata, mereka akan menemuimu di tempat yang kamu sebutkan. Saya telah mengatur semua yang mereka butuhkan. Orang-orang dari Tianhai datang. Bukan hanya Lin Yi, tapi juga Ye Qiansui, Yang Rong dan yang lainnya. Sue Gang merasa sedikit mati rasa hanya dengan memikirkannya. Berjalan sampai ke lingkaran di atas tanah, sampai ke lingkaran bawah tanah, mereka terus maju, dan Lin Yi pertama kali tiba di utara, memicu badai pertama. Apa yang ingin dia lakukan? Sue Gang mau tidak mau bertanya dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak perlu mengetahui jawabannya, dan mengetahui itu mungkin bukan hal yang baik. Yang harus dia lakukan adalah memanfaatkan kesempatan ini dan menggunakan momentum Lin Yi dan yang lainnya untuk membantu keluarga Sue melangkah lebih jauh. Ini adalah pertaruhan besar. Dia yakin bahwa kehancuran keluarga Leng dalam semalam seperti baskom berisi air dingin yang mengalir ke kepala seluruh keluarga utara dalam sekejap, memberi tahu mereka dengan jelas bahwa seseorang akan datang. Apalagi itu hanya untuk mereka. Sue Gang menduga mungkin keluarga-keluarga kaya raya itu juga khawatir, bukan? Seperti dugaannya, keluarga-keluarga kaya raya di utara juga menerima berita tersebut dan semuanya terkejut dengan berita tersebut. Dapat dikatakan bahwa keluarga Leng yang bermartabat menduduki peringkat pertama di antara beberapa keluarga kaya raya. 3 tuan yang ditahbiskan saja sudah cukup bagi keluarga Leng untuk mengamankan posisinya. Namun kini, keluarga Leng sudah tiada. Beberapa orang dari beberapa keluarga kaya raya memperhatikan, tapi belum ada kabar mengenai hal itu. Sepertinya mereka baru mengetahuinya,
tapi tidak bereaksi. Mereka masih mengamati, atau diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Pada saat yang sama, Heilong langsung duduk di tanah, terengah-engah. Latihan intensitas tinggi membuatnya sedikit lelah, tetapi ketika dia melihat ke arah Liu Feifan, yang masih di tempat latihan dan terus berlari seolah-olah dia putus asa, dia menyadarinya untuk pertama kali. Kali ini bisa membuatnya sedikit lelah. Apa bedanya dengan orang yang direkomendasikan oleh Lin Yi sendiri? Ini benar-benar mengancam nyawa. Jenderal Long, seseorang sedang memeriksa keberadaan Yi Shen dan ingin memanggil petugas pengawas jalan. Penjaga itu melangkah maju dan berbicara dengan lembut. Naga hitam itu berbalik untuk melihatnya. Apakah kamu masih bertanya tentang hal semacam ini? Menyelidiki penyelidikan sialan ini, kakak tertuaku, apakah mereka yang memenuhi syarat untuk menyelidiki? Siapa yang menyelidiki? Tanpa menunggu penjaga menyebutkan namanya, naga hitam langsung melambaikan tangannya, aku langsung menolak. Apa alasannya? Beri aku alasan sialan. Ini adalah rahasia utara. Apa yang ingin mereka lakukan jika mereka menginginkannya rahasia? Heilong tidak sopan, dan hanya menamparnya dengan topi besar, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Begitulah dia selama ini, dan tidak ada yang akan meragukannya. Ya, penjaga itu menerima perintah itu dan segera pergi untuk membuat pengaturan. Naga hitam mencibir. Tentu saja, dia juga mendengar berita itu. Keluarga Leng dimusnahkan dalam semalam, dan tentu saja Lin Yi yang melakukannya. Ada beberapa orang di utara yang memiliki kekuatan ini, tetapi mereka mungkin adalah orang-orang yang paling tidak menginginkan kekacauan di utara, jadi mereka menjaga keseimbangan selama bertahun-tahun dan berdamai satu sama lain. Karena mereka tahu bahwa jika air menjadi keruh, akan lebih sulit untuk menyembunyikan diri. Dasar brengsek, sembunyikan terus, kakak akan mengeluarkanmu, bukankah itu mudah? Dia hanya bisa menghela nafas lagi. Lin Yi menyerahkan segalanya, termasuk identitas, status, dan haknya, dan ingin mengetahui kebenaran tahun itu. Dia ingin mengikutinya, tetapi Lin Yi tidak mengizinkannya. Naga hitam itu mengangkat kepalanya, memandang ke langit biru, dan mengerutkan bibirnya. Hidup ini sangat membosankan. Jika Lin Yi tidak setuju dan mengatakan bahwa dia perlu menjaga utara, dia akan mengabaikan semuanya dan langsung mengikuti Lin Yi. Alangkah baiknya jika menyebabkan kekacauan di utara. Dia menoleh dan melihat Liu Feifan masih berlatih, dan kecepatan, ritme, dan kecepatannya tidak pernah berubah. Sial, apakah kamu ingin melampauiku? Naga hitam itu melompat, tidak mampu menahan diri. Bab 522. Bagian utara terguncang hanya karena keluarga Leng tidak hancur dalam semalam. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, ini adalah keluarga kelas 1. Bagi banyak orang, kerja keras beberapa generasi mungkin tidak mencapai tingkat ini, memungkinkan sebuah keluarga untuk lepas landas dan menjadi keluarga kelas 1 di utara. Itulah yang sedang diupayakan oleh banyak orang. Namun kini, arah ini justru runtuh. Biarpun itu adalah keluarga kelas 1, lalu kenapa mereka tidak mudah dimusnahkan, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Jadi apa gunanya mereka terus bekerja keras? Bagi masyarakat awam, bahkan keluarga kelas 2, runtuhnya keluarga Leng berdampak besar bagi mereka, sedangkan mereka yang juga termasuk keluarga kelas 1 merasa was-was. Mereka harus mencari tahu apakah yang menghancurkan keluarga Leng hanya menyasar keluarga Leng atau keluarga lain yang bermarga besar. Jika mereka masih masuk dalam daftar orang yang akan dimusnahkan, itu bukan kabar baik. Namun hingga 1 hari berlalu, tidak ada yang mendapat petunjuk apapun. Tampaknya kehancuran keluarga Leng disebabkan oleh hantu, namun tidak ada petunjuk yang tertinggal. Di seluruh wilayah utara, orang-orang panik. Hal yang sama juga terjadi pada bangunan kuno yang terletak di selatan kota utara. Ini adalah keluarga Cheng di antara 4 keluarga terkaya di utara. Secara total, keluarga Cheng memiliki sejarah ratusan tahun di utara dan merupakan keluarga yang benar-benar terkenal. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini telah melalui banyak hal. Keluarga Cheng telah mengawasinya sepanjang waktu, dan sudah lama sulit untuk menimbulkan masalah. Saat ini, di kedai teh kediaman kuno keluarga Cheng, seorang lelaki tua sedang membungkuk dan memercikkan tinta ke atas meja, bersenang-senang. Pria parubaya di sebelahnya berdiri di sana, tidak berani mengganggunya, tidak peduli betapa pentingnya hal itu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Orang tua itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia meletakkan penanya dan melihat karya agungnya. Dia tidak terlalu puas. Tahukah Anda, berdiri di sana mempengaruhi saya? Ayah, sesuatu terjadi di kota utara. Pria parubaya itu jelas terbiasa disalahkan. Tulisan yang bagus bukanlah salahnya, tapi tulisan yang buruk pasti pengaruhnya. Dia biasanya mengendalikan urusan keluarga Cheng dan tidak mau mengganggu lelaki tua itu, tetapi masalah ini terasa sangat tidak biasa baginya, jadi dia harus datang dan meminta nasihat.
Apakah karena keluarga Leng dimusnahkan dalam semalam? Orang tua Cheng menoleh, menatap putranya, dan menyipitkan matanya sedikit. Apakah menurutmu masalah ini layak untuk datang kepadaku untuk dibicarakan denganku? Bernilai, Cheng Yong mengangguk dan berkata dengan serius. Saya pikir ini luar biasa, dan bahkan mungkin hanya permulaan. Ekspresinya sedikit serius. Ayah, apa yang terjadi saat itu? Leng Hua ini bisa dianggap sebagai saksi. Ketika Pak Tua Cheng mendengar ini, matanya bersinar dalam. Dia mendengus, tidak berkata apa-apa, dan berjalan keluar dari paviliun teh dengan tangan di belakang punggung. Mungkinkah seseorang ingin membalaskan dendam keluarga Lin? Balas dendam. Siapa yang akan membalas dendam? Semua orang di keluarga Lin sudah mati. Pak Tua Cheng berkata dengan marah, mungkinkah hantu itu kembali untuk membalas dendam? Lalu mengapa, jika saya tidak membalas dendam, saya harus menunggu sampai hari ini? Melihat Cheng Yong ingin berbicara, Pak Tua Cheng melambaikan tangannya. Oke, kalau keluarga Leng hancur, maka akan hancur. Maka Leng Hua pada awalnya bukanlah orang baik. Dia pantas mati karena dia makan roti kukus yang terbuat dari darah manusia. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Aku, keluarga Cheng, tidak akan terlibat. Dia memelototi Cheng Yong, tampak marah karena Cheng Yong mengatakan hal ini kepadanya dan memengaruhi suasana hatinya. Apa yang terjadi saat itu adalah topik yang tabu bagi mereka. Tidak ada yang mau menyebutkannya, mereka juga tidak ingin mengingatnya. Keluarga Lin, yang juga merupakan anggota keluarga kaya raya, meninggal secara tragis dalam semalam, dan api membakar segalanya. Pada saat itu, keluarga Lin dapat dianggap sebagai keluarga terkuat di utara, dan mereka sempurna dalam segala aspek. Tetapi, orang tua Cheng menghela nafas dengan marah, tidak ingin berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Cheng Yong tidak berani mengikutinya. Dia tahu bahwa setiap kali dia menyebut keluarga Lin, suasana hati Cheng Lao Yezi akan buruk. Bagaimanapun, keluarga Lin memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Cheng saat itu. Meskipun lelaki tua itu tidak mau menyebutkannya, Cheng Yong tidak bisa menganggapnya serius. Dia selalu merasa bahwa kehancuran keluarga Leng hanyalah permulaan. Mungkin, seseorang benar-benar ingin membalaskan dendam keluarga Lin. Leng Hua lah yang pertama menanggung bebannya. Karena pihak lain dapat mengetahui bahwa Leng Hua memiliki dendam terhadap keluarga Lin saat itu, dia pasti dapat menemukan petunjuk lain, terutama setelah keluarga Lin jatuh dan harta benda keluarga dibagi. Utara akan menjadi tidak nyaman. Cheng Yong menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus melakukan beberapa persiapan, karena mungkin suatu hari dia akan mendapat masalah. Kepala keluarga, di belakangku, terdengar suara kepala pelayan, aku menemukanmu. Ada apa? Cheng Yong melupakan masalahnya untuk sementara waktu dan menoleh ke arah pengurus rumah tangga, ada apa? Tuan, tidak banyak hari tersisa untuk kompetisi seni bela diri. Di arena seni bela diri, Anda telah memutuskan untuk pergi ke sana hari ini untuk melihatnya. Mobil sudah siap. Cheng Yong hampir lupa. Kompetisi seni bela diri 3 tahunan ini bukan hanya kompetisi dalam sistem, tetapi juga kompetisi antar berbagai kekuatan di seluruh utara. Namun dalam analisis terakhir, ini masih merupakan persaingan antara 4 keluarga terkaya, dan keluarga lainnya tidak cukup untuk ditonton. Jadi begitu, Cheng Yong mengangguk, kalau begitu pergi dan lihat. Dia tidak khawatir. Prestasi keluarga Cheng beberapa kali ini tidak masuk hitungan. Pengurus rumah tangga mengatur mobilnya, dan Cheng Yong duduk di dalam mobil dan menuju ke arena seni bela diri keluarga Cheng. Sepanjang jalan, dia tidak bisa tidak memikirkan urusan keluarga Leng, dan wajah seseorang bahkan muncul di benaknya. Parkir, dia tiba-tiba berteriak. Sopir itu berhenti dengan cepat. Wajah Cheng Yong serius, bukankah keluarga Lin mengatakan bahwa wanita muda itu ada di luar dan melarikan diri secara kebetulan? Dia sedang hamil pada saat itu. Menghitung waktunya, jika anak itu lahir dengan sukses, dia akan berusia 20-an sekarang. Dia tidak bisa menahan perasaannya yang tiba-tiba tenggelam. Semakin mustahil suatu hal, semakin besar kemungkinannya. Tuan, apakah Anda masih ingin pergi ke bidang seni bela diri? Tanya pengemudi itu. Pergi. Setelah Cheng Yong selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Periksa saya, di mana talenta muda yang sedang naik daun akhir-akhir ini, secara nasional, atau bahkan di seluruh dunia. Kumpulkan informasinya dan sampaikan kepada saya malam ini. Dia berpikir jika itu benar-benar mungkin seperti yang dia duga, maka orang yang membunuh keluarga Leng pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Mungkin mereka tidak ingin menyembunyikannya sama sekali. Cheng Yong menebak dengan benar. Lin Yi tidak ingin bersembunyi selama ini. Dia ingin memberitahu semua orang dengan cara yang menonjol bahwa dia ada di sini karena apa yang terjadi saat itu. Tidak peduli apakah itu benar atau salah, dia ingin mencari keadilan. Kerabat yang mati demi keluarga Lin harus mencari keadilan.
Saat ini, Lin Yi berada di Bandara Utara. Dia tidak menyangka Ye Qiansui akan benar-benar datang ke utara, dan membawa pasukan elitnya untuk menyerang pasar utara secara langsung. Jalan keluar, kedua orang itu saling memandang, tidak berbicara, hanya tersenyum. Mengapa kamu di sini? Bukannya aku berjanji bahwa setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan segera kembali menemaninya. Karena, aku ingin bersama laki-lakiku, apapun yang harus dia lakukan. Bersambung,